204204-2046 dari kelas 1 BUMJ dari Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing teman-teman mengenai dua contoh dari perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta akibat dari keempat perbuatan tersebut, serta saya ingin mengajak teman-teman juga untuk mengembangkan kebajikan. Nah, sebelumnya apa sih perbuatan-perbuatan baik itu? Perbuatan baik itu secara umum adalah sebuah perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Artinya kita berbuat baik, artinya apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain. Sebaliknya dengan perbuatan buruk adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Mungkin bukan sangat, tapi bisa saja dia walaupun kecil tindakannya, namun itu bisa berdampak buruk bagi orang lain, itu sudah menjadi perbuatan buruk. Namun, jadi contohnya yang sederhana itu perbuatan baik itu misalnya berbakti kepada orang tua, itu yang pertama. Yang kedua adalah rukun dan ataupun akur dengan saudara-saudara kita. Nah, kedua perbuatan baik ini apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, akibatnya tentu akan sangat banyak banget dampak-dampak positif yang dapat kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua kita maupun akur kepada saudara kita. Misalnya, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, tentu orang tua kita akan merasa senang. Dan orang tua kita bisa panjang umur. Tentu itu juga akan membuat kita merasa senang, bukan? Yang kedua, ketika kita akur dengan saudara-saudara kita, ketika kita mengalami kesulitan, tentu saudara kita ini akan membantu kita dengan senang hati. Artinya, ketika kita berada di dalam masa-masa sulit, saudara kita otomatis akan segera membantu kita. Kemudian tambahan sedikit untuk berbakti kepada orang tua, ketika kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan karma baik. Artinya ketika kita tua nanti, anak-anak kita akan juga berbakti kepada kita. Dari dua perbuatan buruk, yang pertama adalah memfitnah orang lain. Ada pepatah yang mengatakan memfitnah lebih kejam dari membunuh. Kenapa? Ketika kita memfitnah seseorang kita fitnah itu bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Misalnya, dia ketika kita memfitnah dia dan ternyata dia mengalami depresi, bisa saja dia akan terjebak di dalam obat-obatan, maupun yang paling buruk adalah bunuh diri. Tentu itu adalah perbuatan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Keduanya ini mirip, tapi ada perbedaan di dalam pengaplikasiannya. Kalau misalnya memfitnah, kita lebih ke menuduh orang. Sedangkan kalau kita berbohong, itu lebih ke mengatakan sesuatu yang tidak fakta, begitu. Nah, dampaknya apa dari dua ini? Kalau misalnya memfitnah, seperti yang saya bilang tadi, itu akan berdampak buruk, sangat buruk bagi orang lain. Bisa jadi orang lain itu bisa jadi bunuh diri karena fitnahan kita itu. Dan dampak buruk bagi kita adalah bisa saja di kehidupan selanjutnya ataupun beberapa tahun kemudian bisa saja kita difitnah balik. Ya kan? Karena ketika kita memfitnah orang lain dan ternyata orang lain itu merasa tidak senang atau dia bahkan bunuh diri, terus keluarganya tahu bahwa kita memfitnah dia, akan menimbulkan dendam. Dan dendam itu akan berbalik kepada kita. Next, yang berbohong adalah kita akan terkena dampaknya. Artinya kita akan selalu merasa gugup, merasa gelisah, merasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Dan tentu itu akan berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, setelah dari gambaran perbuatan baik dan perbuatan buruk sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengembangkan kebajikan. Seringlah tabur banyak sekali kebajikan di lingkungan kita supaya kita dapat memetik buah yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.